Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Ketemu lagi dengan Ustazah hari ini. Kita akan belajar Al-Quran Hadis. Nah anak Ustazah, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa anak Ustazah baca doa mau belajar terlebih dahulu ya nak, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir dan nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak Ustazah, materi kita hari ini adalah tentang memahami arti dan isi kandungan Quran surah Al-Qadar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ustazah menginginkan agar anak Ustazah dapat memahami arti dan isi kandungan surah Al-Qadar. Yang kedua, anak-anak Ustazah juga dapat melafalkan dan menghafalkan surat Al-Qadar. Nah, itu dia ya nak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ayolah kita sama-sama lihat materi kita hari ini. Sudah semangat kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, ayo kita lihat ya. Quran surah Al-Qadar. Silakan anak Ustazah dengarkan bacaan dari Ustazah. Simak betul-betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu dia bacaan surah Al-Qadar. Silakan Ustazah baca-baca di rumah ya. Selanjutnya kita akan mengartikan mufradat dari surat Al-Qadar. Yang pertama adalah inna, artinya sesungguhnya. Yang kedua, anzalnahu, kami telah menurunkannya Al-Quran. Fi, di ataupun di dalam, laila, malam, al-qadar, kemuliaan, wama dan apakah, adarok, kamu tahu, khairun, lebih baik, min, dari, alf, 1000, syahrin, bulan, malaikah, para malaikat, arruhu, malaikat Jibril atau arwah, al-fajr, fajar. Nah, itu dia arti mufradat dalam surah Al-Qadar. Sekarang Ustazah akan mengajak anak Ustazah untuk menerjemahkan surah Al-Qadar. Ayo kita lihat terjemahannya. Yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya pada ayat keempat, pada malam itu turun para malaikat dan roh ataupun Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayat yang terakhir yaitu yang kelima, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itulah terjemahan dari surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, anak Ustazah,
Surah Al-Qadar ini adalah surah yang ke-97, yaitu terletak setelah surah Al-Alaq dan sebelumnya surah Al-Bayyinah. Anak Ustazah, surat Al-Qadar ini memiliki asbabun nuzul ataupun sebab turunnya, yaitu menurut Imam Ibnu Jarir dalam hadis, seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang setiap malamnya selalu beribadah dan pada siang sampai sore selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wah, anak Ustazah, lama sekali ya. 1000 bulan itu kurang lebih berapa tahun? Ya, betul sekali, kurang lebih dari 8 tahun. Mendengar hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Nah, surat Al-Qadar ini juga menegaskan kepada kita bahwa beramal salehlah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Dengan demikian, umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad itu tidak panjang, hanya pendek, tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu, karena kita bisa dapat ambil contoh dari usia Nabi Muhammad SAW hanya sampai 63 tahun. Maka dari itu kita harus bersemangat untuk melakukan ibadah dan beramal soleh, karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada kita di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, itulah dia anak Ustazah sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar, atau sering disebut orang dengan asbabun nuzul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan surah Al-Qadar. Ya, kita lihat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, yang kedua adalah ayat kedua dan ketiga menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apa malam kemuliaan itu? Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk menjelaskannya. Kemudian Allah menjelaskannya pada ayat yang ketiga, bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Ustazah, dari ayat di atas mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar, yaitu yang diibaratkan beribadah 1000 bulan. Dengan demikian, apakah diperbolehkan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Jawabannya tentu tidak, karena
manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Nah, selanjutnya isi kandungan ayat keempat dan kelima masih menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Ayat keempat adalah Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Pada ayat kelima, malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Itulah kelima ayat isi kandungan surah Al-Qadar. Nah, anak ustazah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat memahaminya. Jika ada yang kurang difahami, silakan hubungi ustazah. Setelah anak ustazah memahami materi kita, kemudian anak ustazah hafalkan surah Al-Qadar beserta artinya, kemudian kirimkan tugasnya di classroom kita ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya nak. Tetap semangat belajarnya.